Sore itu, Raka Pradipta berdiri mematung di ujung Gang Melati, sebuah gang sempit yang hanya cukup dilewati satu sepeda motor. Di hadapannya berdiri sebuah rumah tua bernomor 17, cat dindingnya mengelupas dan berubah warna menjadi kusam kehijauan. Atap gentengnya sebagian tampak miring, seolah menahan beban usia yang terlalu lama. Tidak ada suara dari dalam rumah itu. Bahkan burung pun tidak bertengger di pohon mangga di halaman depannya. Daun-daun kering menumpuk, menandakan sudah lama tidak ada yang menyapu. Raka mengangkat kameranya dan mengambil beberapa foto dari luar. Ia menyukai kesan sunyi rumah itu. Sunyi yang terlalu rapi, pikirnya. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan paruh baya muncul dari rumah seberang. Bu Ratna, pemilik rumah itu, menyerahkan kunci dengan tangan sedikit gemetar. "Mas Raka mau menginap di sini?" tanyanya pelan, seolah takut suaranya terdengar ke dalam rumah. "Iya, Bu. Paling 3 malam. Buat foto-foto," jawab Raka santai. Bu Ratna mengangguk. Sebelum pergi, ia menatap Raka cukup lama, lalu berkata dengan nada serius, "Mas, kalau sudah jam 2 pagi, jangan keluar kamar. Apapun yang Mas dengar." Raka tertawa kecil. Ia mengira itu hanya kepercayaan lama warga desa. "Iya, Bu. Siap." Saat pintu rumah dibuka, udara lembab bercampur bau kayu lapuk menyambutnya. Ruang tamu kosong. Hanya ada satu sofa tua dan meja kayu berdebu. Jam dinding masih tergantung, meski jarumnya berhenti di angka 12. Raka memilih tidur di ruang tamu agar mudah mengambil gambar pagi hari. Ia membersihkan lantai seadanya, menggelar kasur tipis, lalu menata peralatan kameranya. Tidak ada listrik menyala kecuali satu lampu kuning redup yang entah mengapa masih berfungsi. Menjelang malam, suasana Gang Melati berubah sangat sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada televisi dari rumah tetangga. Bahkan jangkrik pun jarang terdengar. Raka memeriksa jam tangannya. 23.47. Ia berbaring, menatap langit-langit yang dipenuhi retakan halus. Angin malam menyelinap melalui celah jendela tertutup, membuat lampu bergoyang perlahan. Tanpa sadar, matanya mulai terpejam. Hingga suatu saat, ia terbangun karena keheningan yang terasa terlalu sempurna. Raka membuka mata. Jam tangannya menunjukkan 01.58. Dan di saat itulah, jarum jam dinding yang sejak tadi mati, tiba-tiba bergerak sendiri, menuju pukul 2. Jarum jam dinding tepat berhenti di angka 2 saat suara itu terdengar untuk pertama kalinya. Bukan suara yang keras, bukan jeritan meminta tolong, melainkan tangisan pelan seorang perempuan, terputus-putus, seolah ditahan oleh sesuatu yang lebih besar dari rasa sedih itu sendiri. Raka terbangun mendadak, napasnya tertahan, matanya langsung terbuka, menatap langit-langit rumah yang tampak lebih gelap dari sebelumnya. Lampu kuning yang tergantung di ruang tamu masih menyala, namun cahayanya redup dan bergetar halus. Tangisan itu datang dari arah kamar tengah. Kamar yang sejak sore tadi tidak pernah ia buka. Pintu kayunya tertutup rapat, gagangnya berkarat, dan jelas terkunci. Raka yakin betul ia tidak pernah menyentuh pintu itu. Tangisan itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Ada jeda di antara isaknya, seperti seseorang yang kehabisan napas setelah menangis terlalu lama. Raka duduk perlahan di kasurnya. Telapak tangannya dingin dan basah oleh keringat. Ia menoleh ke sekeliling ruang tamu, memastikan tidak ada orang lain di sana. Sunyi, terlalu sunyi. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel di samping kasur dan menyalakan layar. Cahaya putih dari layar ponsel menyinari ruangan. Dan pada saat yang sama, tangisan itu berhenti. Seolah-olah suara itu memang tidak ingin terlihat atau didengar dalam keadaan terang. Raka menahan napas selama beberapa detik, menunggu jika suara itu akan kembali. Ia mengecek jam di ponselnya, 02.01. Tidak ada apa-apa. Beberapa menit berlalu dengan lambat. Detak jantung Raka terasa jauh lebih keras daripada suara di sekitarnya. Ia berbaring kembali, namun matanya tetap terbuka. Tubuhnya kaku, telinganya siaga. Pukul 02.07, suasana rumah kembali seperti semula. Sunyi, tidak ada tangisan, tidak ada langkah kaki, tidak ada suara pintu. Namun perasaan tidak nyaman itu tertinggal. Raka mencoba memejamkan mata, tetapi setiap kali hampir tertidur, bayangan kamar tengah muncul di kepalanya. Pintu yang terkunci, ruangan gelap di baliknya, dan suara perempuan yang menangis sendirian. Hingga azan subuh terdengar dari kejauhan, Raka tidak pernah benar-benar tertidur lagi malam itu. Dan tanpa ia sadari, larangan Bu Ratna tentang jam 2 pagi mulai terasa bukan sekadar cerita orang desa.
Pagi datang dengan cahaya pucat yang menembus celah jendela ruang tamu. Raka terbangun dalam keadaan lelah. Matanya perih karena semalaman tidak benar-benar tidur. Udara di dalam rumah terasa lebih pengap, seolah dinding-dindingnya menyimpan sisa malam yang belum benar-benar pergi. Hal pertama yang ia lakukan adalah berdiri dan berjalan menuju kamar tengah. Pintu kamar itu masih sama seperti sebelumnya, tertutup rapat, gagangnya dingin saat disentuh dan terkunci. Raka memastikan kembali. Ia memutar gagang pintu, tidak bergerak sedikit pun. Namun saat ia menunduk, langkahnya terhenti. Di lantai keramik depan pintu kamar itu, terlihat bekas telapak kaki basah. Jejaknya jelas, meski samar, seolah airnya mulai mengering. Jejak itu berjejer rapi, mengarah keluar dari kamar tengah, melewati lorong kecil, hingga berhenti tepat di dekat kasur tipis tempat Raka tidur semalam. Jejak itu kecil. Tidak mungkin milik Raka. Ukuran dan bentuknya lebih menyerupai telapak kaki perempuan. Raka merasakan tenggorokannya mengering. Ia berjongkok memperhatikan lebih dekat. Tidak ada jejak kembali ke kamar tengah. Hanya satu arah, seolah seseorang keluar dan tidak pernah masuk lagi. Dengan perasaan gelisah, Raka keluar rumah dan mengunci pintu. Ia membutuhkan udara dan jawaban. Matanya menangkap sosok lelaki tua duduk di teras rumah sebelah, sedang menyeruput kopi hitam. Itu Pak Warto. Setelah mendengar penjelasan Raka, Pak Warto tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap rumah nomor 17 cukup lama, lalu menghela napas pelan. Dulu yang tinggal di situ namanya Sari, katanya lirih. Ibu muda, tinggal sendirian. Raka menunggu. Dia meninggalnya jam 2 pagi. Pak Warto tidak menjelaskan bagaimana, tidak juga kapan tepatnya. Ia hanya menunduk dan kembali menyeruput kopinya, seolah percakapan itu tidak perlu dilanjutkan. Raka menelan ludah. Potongan-potongan kejadian malam tadi mulai tersusun di kepalanya. Tangisan, jam 2 pagi, kamar tengah yang terkunci. Namun meski ketakutan mulai menggerogoti, Raka tetap kembali ke dalam rumah. Proyeknya belum selesai. Ia masih membutuhkan foto-foto interior. Dan entah mengapa, rasa ingin tahunya justru semakin besar. Saat matahari mulai condong ke barat, Raka menyiapkan diri untuk malam kedua. Dengan satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Siapa yang meninggalkan jejak kaki itu? Malam kedua turun lebih cepat dari yang Raka perkirakan. Hujan gerimis membasahi Gang Melati, menambah kesan sepi yang sejak awal sudah terasa menekan. Raka berbaring di kasur tipis ruang tamu dengan mata terbuka, menunggu tanpa benar-benar tahu apa yang ia tunggu. Jam dinding kembali berdetak pelan. Detiknya terdengar jelas di tengah keheningan rumah. Ketika jarum pendek dan panjang bertemu di angka 2, suara itu muncul. Tangisan. Namun kali ini berbeda. Tidak lagi terdengar jauh dari arah kamar tengah. Tangisan itu kini terdengar tepat di belakang pintu ruang tamu. Raka menahan napas. Seluruh tubuhnya menegang. Ia bisa mendengar isakan itu begitu dekat, seolah seseorang berdiri di balik pintu, menempelkan dahi ke kayu lapuk sambil menangis tertahan. Jam menunjukkan 02 tepat. Dengan jantung berdegup kencang, Raka memberanikan diri membuka mata sepenuhnya. Ia perlahan bangkit dari kasur, telapak kakinya menyentuh lantai dingin. Saat pandangannya menyapu ruangan, dadanya seketika terasa sesak. Pintu kamar tengah terbuka setengah. Padahal ia yakin pintu itu terkunci rapat sejak sore. Gagangnya bahkan tidak pernah ia sentuh. Dari celah pintu yang gelap terlihat sosok perempuan duduk di lantai kamar, membelakangi ruang tamu. Rambutnya panjang, hitam dan tampak basah, menutupi seluruh punggungnya. Tubuhnya sedikit berguncang mengikuti tangisan yang kini pecah tanpa ditahan. Tangisan itu memenuhi ruangan. Raka berdiri kaku, kakinya terasa berat seperti tertanam di lantai. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seolah tertelan oleh udara dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Ia melangkah mundur satu langkah. Pada saat itulah, pintu kamar tengah menutup sendiri dengan keras. Brak! Suara benturan kayu memecah keheningan, membuat Raka terhuyung ke belakang. Tangisan itu lenyap seketika, seperti diputus paksa. Raka menoleh ke jam dinding. Jarumnya berhenti. Tidak berdetak. Tidak bergerak. Jam itu berhenti tepat di angka 02. Dan malam kedua meninggalkan satu kepastian di benak Raka. Rumah di Gang Melati nomor 17 bukan sekadar bangunan tua yang kosong.
Pagi setelah malam kedua, Raka tidak menunda lagi. Ia mengemasi barang-barangnya dengan tergesa, berniat meninggalkan rumah di Gang Melati nomor 17 sebelum malam kembali datang. Kamera, tas, dan pakaian ia susun seadanya, tidak lagi memikirkan proyek foto yang belum selesai. Namun menjelang sore, hujan turun tanpa peringatan. Hujan deras berubah menjadi badai. Angin mengguncang pepohonan di gang sempit itu, dan jalanan menuju desa terdekat mulai tergenang. Beberapa warga menutup pintu rumah lebih awal. Raka terpaksa kembali masuk ke rumah tua itu. Malam ketiga pun tak terhindarkan. Raka berbaring di kasur ruang tamu dengan tubuh tegang. Lampu kuning masih menyala, namun cahayanya tampak lebih redup dari malam-malam sebelumnya. Jam dinding kembali berdetak, setiap detiknya terdengar jelas, menunggu saat yang ia takuti. Ketika jarum jam menunjuk 02 berlalu, tangisan itu muncul. Lebih keras, lebih jelas. Dan kali ini, tidak berhenti. Menit demi menit berlalu, namun tangisan itu terus terdengar, memenuhi setiap sudut rumah. Raka menutup telinganya dengan bantal, namun suara itu seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Udara di ruang tamu menjadi dingin menusuk. Bau anyir, seperti air yang terlalu lama mengendap, bercampur dengan bau tanah basah, menyusup ke napas Raka. Di sela tangisan, terdengar bisikan lirih. Suara perempuan itu sangat dekat, seolah berbisik tepat di samping telinganya. "Kenapa kamu tidur di tempatku?" Raka gemetar. Ia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, bersembunyi seperti anak kecil yang berharap kegelapan akan berlalu dengan sendirinya. Jam terus berjalan. Pukul 03.12, sesuatu berubah. Tangisan itu perlahan mereda, lalu berganti dengan tawa pendek, kering dan terdengar patah. Bukan tawa yang bahagia, melainkan tawa yang seolah menertawakan keberadaan Raka di rumah itu. Pada saat yang sama, kasur di bawah tubuh Raka turun perlahan, seperti ada seseorang yang duduk di ujung kasur. Kasur itu berderit pelan, namun jelas terasa. Beratnya nyata. Raka bisa merasakan tekanan itu menjalar ke tubuhnya. Nafasnya tertahan, dadanya sesak, dan ia tidak berani membuka mata. Ia hanya bisa menunggu, dengan satu kesadaran yang menghantui pikirannya. Malam ketiga bukan lagi tentang suara. Sesuatu kini sudah berada di dalam ruangan bersamanya. Pagi itu, hujan telah reda. Langit Gang Melati tampak pucap, seolah ikut menyimpan kelelahan malam ketiga yang baru saja berlalu. Raka melangkah keluar dari rumah nomor 17 dengan wajah kosong dan mata cekung. Ia tidak menoleh ke belakang. Bahkan suara pintu yang menutup pun terdengar terlalu berat untuk ia dengar lagi. Langkahnya langsung menuju rumah seberang. Bu Ratna membuka pintu tanpa terkejut, seakan sudah tahu Raka akan datang. Tatapan perempuan itu jatuh pada wajah Raka yang pucat, lalu perlahan bergeser ke arah rumah tua di ujung gang. "Mas, sudah dengar ya?" katanya pelan. Raka hanya mengangguk. Tenggorokannya terlalu kering untuk menjawab. Bu Ratna menghela napas panjang sebelum berkata, "Makanya rumah itu selalu kosong. Bukan karena tidak laku." Ia tidak melanjutkan, dan Raka tidak bertanya. Siang itu juga, Raka meninggalkan desa Sukamurni. Ia tidak pernah kembali ke Gang Melati. Proyek foto rumah-rumah tua ia hentikan, seolah bagian hidup itu ingin ia kubur bersama ingatan 3 malam tersebut. Seminggu kemudian, sebuah paket tiba di apartemennya di Bandung. Di dalamnya terdapat foto-foto cetak hasil kameranya, foto-foto yang sempat ia ambil sebelum semuanya berubah. Raka membuka satu persatu dengan tangan gemetar. Tampak normal, ruang tamu kosong, kasur tipis, jam dinding di tembok. Hingga ia melihat satu foto terakhir. Foto ruang tamu pada malam ketiga. Di sana, di atas kasur tempat ia tidur, tampak bayangan seorang perempuan duduk membungkuk. Rambut panjangnya menutupi wajah. Posisi tubuhnya persis di tempat Raka merasakan kasur turun semalam. Raka memoleh ke sudut foto. Jam dinding di foto itu menunjukkan pukul 2. Namun yang membuat napas Raka terhenti bukanlah jam atau bayangan itu. Di bagian bawah foto, tercetak tanggal dan waktu pengambilan gambar otomatis dari kamera. Foto itu diambil pada pukul 2.03. Pada saat yang sama, Raka ingat betul, kamera itu berada di dalam tas, dan ia tidak pernah menekan tombol rana. Rumah di Gang Melati nomor 17 hingga kini tetap kosong. Tidak ada yang berani menempatinya, meski harga sewanya sangat murah. Namun warga sekitar tahu satu hal. Setiap jam 2 pagi, di rumah itu selalu terdengar tangisan seorang perempuan. Menangis karena tempat tidurnya kembali ditempati orang lain.